Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan salah satu materi dari sistem manajemen logistik, dan ini adalah salah satu sebagai ujian akhir semester saya. Ibu dan teman-teman semuanya, berikan saya untuk berikan saya waktu dan kesempatan, dan jika ada kesalahan, kekurangan, kelebihan mohon dimaafkan karena namanya juga manusia, pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, di sini saya kutip dari pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15 dengan judul Sistem Manajemen Logistik. Tujuan instruksi khusus. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa mampu memahami dengan baik tentang pengertian sistem manajemen logistik, umur sistem manajemen logistik, kinerja logistik perusahaan, dan terakhir mampu menjawab soal-soal yang diberikan dengan baik. Kegiatan logistik dimulai dari kegiatan pengumpulan bahan, pengangkutan dari pengumpulan bahan yang baru maupun yang akan datang. Selain itu, termasuk juga kegiatan pengepakan, pendistribusian bahan pada bagian yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan kegiatan pengaturan atau manajemen terhadap kegiatan tersebut. Hal ini bisa terwujud apabila ada sesuatu sistem yang mampu mengkoordinir kegiatan logistik secara terpadu dalam perusahaan. Dalam bab ini atau materi terakhir ini kita akan membahas tentang manajemen logistik dengan skala sesuatu yang dimiliki keterkaitan. Satu, pengertian sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat untuk ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda. Misalnya, tujuan biaya yang tersendam mungkin, atau tujuan penyimpanan barang yang awet, dan sebagainya. Maka perlunya merancang waktu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Menurut James J. Jones, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor output dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Hal ini yang dikatakan sistem manajemen logistik. Faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik adalah faktor bahkan tentang baku, suku cadang, dan komponen lain yang mendukung. Sedangkan pengaruh-pengaruh dari luar perusahaan yang mempengaruhi kegiatan bisnis seperti 1. Struktur industri, 2. Pasar yang dituju, 3. Peraturan pemerintah, 4. Strategi bersaing, 5. Keadaan perekonomian, 6. Manajemen penyediaan, 7. Kebiasaan pembeli. Selanjutnya yaitu faktor sistem logistik. Operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi perusahaan sangat mempengaruhi kegiatan logistik, karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selalu mempertimbangkan kepentingan bagian lain. Perusahaan yang melakukan efisiensi logistik akan dapat mendapatkan keuntungan dalam biaya dan jasa. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan adalah 1. Pengumpulan, 2. Penyimpanan, 3. Transfer, 4. Penyebaran, 5. Pembiayaan, 6. Komunikasi. 3. Umur sistem manajemen logistik. Ada 5 umur yang ditemukan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Umur tersebut adalah 1. Struktur fasilitas, 2. Transportasi, 3. Penyediaan, 4. Komunikasi, 5. Pengelolaan dan penyimpanan. Nah, di sini bisa kita baca langsung, dan saya nggak mau baca semuanya karena terlalu panjang, jadi teman-teman bisa dilihat dari slide ini, dibaca dan dipahami. Nah, ini ada kinerja logistik perusahaan harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Untuk mewujudkan dan menetapkan kumpulan kinerjanya, yaitu
performance kerja yang bagus. Nah, di sini ada beberapa strategi pengiriman barang. Ada beberapa jenis metode pengiriman barang antara lain. Satu, travel shopping. Ada keuntungannya itu proses penanganan barang dan kemungkinan rusak lebih kecil. Dua, waktu pengiriman dan produsen dan konsumen lebih cepat. Tiga, keakuratan atau lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan penyimpanan. Tantangannya yaitu pemegangan barang bisa menjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditangani dengan tepat. Begitulah hasil presentasi saya, teman-teman, bisa dibaca berikutnya. Dan mohon maaf jika ada yang kurang atau yang salah, mohon dimaklumi, dan semoga ujian akhir semester ini bisa berjalan lancar dengan baik, dan selamat sampai bertemu di semester berikutnya. Terima kasih Ibu dan teman-teman.